Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingdranata Nikolai dalam video Coffee with Hing. Kalau saat ini, para sahabat sedang mengalami proses perubahan dan mulai resah, mulai kesal, mulai frustrasi, video ini adalah untuk Anda. Saya mau menyapa kembali para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Welcome back. Dan yang barusan join, welcome. Semoga Anda menemukan berbagai ide-ide fresh, inspirasi untuk langkah dan step sukses Anda berikutnya. Perubahan, ya Anda sudah dengar dari dulu mengenai perubahan yang kadang-kadang orang bilang itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan konon ada yang bilang bahwa manusia tidak suka perubahan. Walaupun nggak semua situasi perubahan tidak disukai oleh manusia. Nah tetapi ada hal-hal yang memang penting untuk level sukses, karir, profesional, bisnis, relationship, atau apapun yang Anda tahu penting untuk berubah. Nah ini menjadi momok tersendiri bagi beberapa orang. Karena perubahan tersebut seolah-olah adalah perubahan yang dipaksa. Ya. Dan akhirnya kalau kita memang harus berubah para sahabat, ya pemikiran kita adalah kita ingin mencari perubahan yang lebih menyenangkan. Coba Anda pikirkan sebentar. Manusia di luar sana itu ingin mencari berbagai perubahan-perubahan yang dia anggap bisa menyenangkan ataupun yang nyaman untuk dilakukan. Padahal untuk perubahan-perubahan yang penting atau perubahan-perubahan yang sifatnya sangat-sangat signifikan untuk kehidupan kita di konteks apapun, mostly dan hampir selalu atau bahkan mungkin selalu akan tidak menyenangkan. Karena kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang biasa kita lakukan. Dan ini adalah sinyal menuju ke otak kita dan badan kita. Ini akan tidak menyenangkan karena akan keluar dari hal-hal yang memang biasa kita lakukan. Nah, ini berarti apapun yang ingin kita lakukan untuk berubah akan sangat-sangat tidak menyenangkan. Terutama di awal-awal. Ya, saya kasih kata kunci di awal-awal ini loh. Karena itu kalau Anda ingin mencari perubahan yang menyenangkan, yang nyaman, mostly Anda akan harus menunggu begitu lama dan akhirnya Anda tidak berubah juga. Karena Anda merasa bahwa setiap perubahan itu bukan gue banget. Dan inilah yang sering kali muncul di kepala kita. Cara ini bukan gue banget. Cara itu bukan gue banget. Ada cara lain nggak? Dan kalau Anda menanti perubahan-perubahan yang sesuai persis dengan yang Anda inginkan, yang menyenangkan, Anda tidak akan berubah berarti. Ya. Dan yang lebih ada, tersedia di depan Anda sekarang ini adalah berbagai pilihan cara yang memang tidak menyenangkan. Ya. Karena itu, kalau misalnya manusia ingin menunggu perubahan-perubahan yang menyenangkan tadi, ini yang terjadi. Ya. Situasi, tim, organisasi, market, customer, dunia pada umumnya, akhirnya memaksa kita berubah dengan cara yang lebih tidak menyenangkan lagi. Saya yakin Anda sudah ngalamin itulah. Ya. Kalau Anda tidak berubah secara pilihan, perubahan tersebut akan dipilihkan untuk Anda terpaksa lakukan. Dan kalau Anda menghadapi kenyataan seperti itu, misalnya sekarang Anda harus memulai sebuah perubahan. Di depan Anda adalah pilihan 3 cara yang tidak menyenangkan, atau organisasi Anda misalnya sudah menetapkan sebuah perubahan yang harus Anda lakukan yang sudah berada di depan Anda. Only one choice, change or die, kata mereka begitulah, berubah atau punah. Nah, Anda terpaksa harus melakukan. Dan kalau ini terjadi, apa saja kira-kira yang harus kita lakukan? Karena intinya sebetulnya adalah bukan menemukan perubahan yang nyaman atau yang menyenangkan, tetapi inti sebetulnya adalah membuat perubahan-perubahan tersebut jadi lebih menyenangkan untuk dilakukan. Bagaimana Anda bertanya sama saya sesuatu yang tidak menyenangkan bisa jadi menyenangkan? Bukan proses langsung melakukan itu yang menyenangkan, tetapi Anda bisa secara strategi dan akal sehat Anda melakukan sebuah proses lain yang menemani proses perubahan tersebut sehingga jadi seperti menyenangkan. Dan kalau Anda berpikir itu susah, itu nggak mungkin, nggak juga. Dari dulu, dari kecil kita sering melakukan hal tersebut. Ingat dulu pada saat Anda bersekolah dan harus melakukan PR-PR yang mungkin menurut Anda mengganggu waktu kesenangan Anda dan lain. PR apapun lah yang ingin Anda lakukan. Coba ingat baik-baik apa yang Anda lakukan saat itu. Demi supaya Anda lebih bisa menikmati prosesnya, Anda dengarkan musik, Anda mungkin sediakan satu snack di samping Anda dan lain-lain. Ini intinya adalah Anda ingin bisa melakukan apapun yang tidak menurut Anda tidak menyenangkan, tetapi dengan cara yang lebih menyenangkan, gitu loh. Jadi, kalau daripada Anda frustrasi menolak apapun itu, sementara Anda tuh harus berubah juga, Anda harus melakukan juga kan.
Intinya sebetulnya adalah bagaimana Anda memilih cara, ya kan, untuk menemani proses Anda menjalankan perubahan tersebut sehingga jadi lebih bisa Anda nikmati. Ya, saya tahu kalau Anda bilang bahwa ini susah, Pak. Ada cara yang dimana Anda bisa melakukan sesuatu lah. Mungkin Anda setting environment-nya, mungkin Anda duduk di sofa yang lebih nyaman, ya mungkin Anda sambil mendengarkan musik, ya mungkin Anda sambil memberikan reward untuk Anda setelah Anda lakukan satu bagiannya, dua bagiannya, dan sebagainya. Intinya membuat proses perubahannya jadi lebih menyenangkan. Jadi tidak saja pasrah terhadap yang tidak menyenangkan tersebut, lakukan dengan cara yang menurut Anda atau dengan kombinasi cara yang menurut Anda jauh lebih menyenangkan. Ya, dan ini Anda bisa memanfaatkan dalam dunia NLP. Anda bisa memanfaatkan kelima indera Anda itu loh. Visual, sesuatu yang Anda bisa lihat. Misalnya saja, Anda tahu, saya dulu ingat pada saat saya harus membuat sebuah laporan, saya mendesain laporan tersebut dengan cara ataupun dengan desain-desain yang menurut saya lebih menyenangkan sehingga saya lebih senang melakukan laporan tersebut misalnya. Ya, dan ini saya sempat bilang saya ingat banget waktu berapa puluh tahun lalu lah, saya meminta izin atasan saya untuk mendesain laporannya sesuai dengan yang menurut saya bagus dan diizinkan. Wah, itu menyenangkan sekali. Nah, itu secara visual saya merubah sesuatu yang bisa saya lihat di depan saya, apapun yang saya mau lakukan tersebut. Atau mungkin secara visual juga environment. Anda setting meja Anda dengan cara yang berbeda, meletakkan berbagai item-item di depan Anda, misalnya katakanlah figurin-figurin, entah teddy bear, boneka atau whatever, atau flower bagi para ibu-ibu misalnya. Anda bisa meletakkan apapun sehingga begitu Anda duduk dan melakukan sesuatu sehubungan dengan perubahan tersebut, ada enjoyment yang lebih dibanding hanya sekedar gerutuan doang. Ya, nah secara auditori gimana? Auditori bisa jadi Anda mendengarkan musik misalnya. Nah ini atau Anda bisa berdengung-dengung sedikit sambil menyanyi. It's up to you. It's up to you. Atau ini ada juga loh orang-orang tertentu yang background noise dari sebuah coffee shop misalnya sangat membantu. Saya ingat saya dulu seperti itu. Kalau saya nongkrong di coffee shop, berbagai ide saya mengalir. Apapun yang saya ingin lakukan dengan background noise coffee shop, wow, itu sangat-sangat bagi saya, sangat membantu, menyenangkan gitu loh ya. Nah, itu adalah auditori. Kinestetik bagaimana? Tadi saya bilang duduk dengan nyaman di kursi yang lebih nyaman atau kursi kesayangan Anda ya. Apapun yang Anda bisa sentuh, mungkin bolpen kesayangan Anda. Mungkin sentuhan di keyboard, Anda bisa membuat sentuhan keyboard komputer Anda dengan alas atau dengan cover yang sentuhannya lebih mengasihkan. Anything you want. Anything, atau mungkin bahkan menggunakan baju yang lebih nyaman untuk Anda. Ya, baju yang membuat Anda merasa lebih menarik bahkan walaupun di depan Anda itu tidak siapa-siapa. Anda bisa mengenakan sesuatu yang menurut Anda feel good, look good, feel good. Ataupun olfactory dan gustatory, sesuatu yang bisa wangi-wangi yang membantu Anda. Ya, fragrance ya, ada beberapa Anda yang bekerja di bidang fragrance, oil, scents dan sebagainya. You can use it. Ini adalah untuk menstimulasi proses yang lebih menyenangkan, untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda belum menyenangkan dari awal, ya kan? Ataupun Anda bisa makan sesuatu, permen karet, do whatever you want. Ya, intinya cari cara untuk lebih bisa menikmati saat Anda melakukan proses perubahan itu. Daripada Anda sibuk komplain, saya ingin perubahan yang lebih menyenangkan. No, otak Anda, ya ini para sahabat semua, otak dan badan Anda ini kalau melakukan sesuatu yang baru pertama kali, dia akan menemukan 1001 alasan untuk mengatakan ini tidak menyenangkan. Anda feelingnya nggak nyatu soalnya. Feeling Anda belum dapat. Anda baru sebut itu menyenangkan kalau Anda sudah mulai terbiasa, sudah mulai lancar para sahabat sekalian. So, key-nya, cari cara, cari strategi, ya, cari berbagai metode sehingga Anda lebih bisa menikmati dalam menjalankan proses perubahannya itu sendiri. Setidak-tidaknya untuk mengawali, ya. Orang mengatakan bahwa first bite, gigitan pertama itu yang paling keras atau paling tidak menyenangkan. Yes, it is. Ya, karena apa? Karena memang Anda belum terbiasa. Awal-awal Anda akan struggling dengan gerutuan dan lain-lain. So, awali prosesnya aja dengan cara-cara yang lebih menyenangkan, yang bisa Anda desain sendiri, yang bisa Anda cari sendiri para sahabat sekalian. Demikian Coffee with Hing kali ini para sahabat sekalian. Semoga Anda bisa lebih menikmati proses perubahan apapun yang Anda jalankan saat ini. Kita jumpa di Coffee with Hing berikutnya. Bye-bye.